Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Saya Rizky Ganda Sitinjak, wartawan gorio.com. Hari ini saya berada di Gereja GBI Raun 11 yang berada di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Saat ini saya bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Ricky Nelson Tapu Bolon. Kita akan membahas terkait pelaksanaan Natal di masa pandemi COVID-19. Ayo kita sapa dulu Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Pak Ricky. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang dan selamat siang semua masyarakat Riau. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik Pak, ini kan sekarang sedang merebak virus COVID-19, di mana penyebarannya itu melalui manusia dengan manusia. Nah, di bulan Desember ini rata-rata umat Kristiani itu merayakan Natal, di mana pada saat perayaan Natal itu akan mengundang kerumunan masyarakat, kerumunan massa yang rentan terjadi penyebaran COVID-19. Untuk di GBI Raun 11 sendiri, bagaimana Pak kita untuk melaksanakan Natal namun tidak menjadi media penyebaran virus COVID-19? Boleh jelaskan sedikit Pak? Nah, apa yang kami lakukan untuk menghadapi Natal, yang pertama adalah mengadakan Natal dalam berbagai kelompok sehingga tidak hanya pada satu event saja, ya, selain anak juga pemuda dan juga ada Natal untuk kaum marketplace seperti dokter, perawat begitu. Nah, yang kedua, kapasitas gereja dari 2.500 kursi normalnya, kalau Natal bisa kita pasang kursi itu bisa sampai 2.800 sampai 3.000 malah dipadatkan. Tapi karena untuk menjaga protokol kesehatan, distancing, ya kita di sini distancingnya lebih daripada 1,5 meter, ya bahkan 2 meter. Maka dari kapasitas 2.500 kita kurangin menjadi cuma 380 kursi. Jadi jauh sekali perbedaannya, sehingga jaraknya cukup luas. Nah, yang kedua tentu protokol yang lainnya kita udah tahu ada sebelum masuk cuci tangan dulu, ya kan, dan pakai masker. Kita udah menyediakan tempat untuk cuci tangan yang memadai, ya, bukan hanya 2-3 ya, dan dengan tisu, dengan tempat yang cukup baik terbuka begitu. Nah, lalu mereka masuk, diperiksa seperti biasa temperatur, dan sepanjang acara kita tetap meminta mereka untuk memakai masker. Bahkan pada sepanjang acara petugas pelayan juga akan berkeliling untuk memberitahukan, mengingatkan kembali. Lalu juga yang berikutnya, ya, kita juga dengan kondisi air condition yang ada di gereja dipakai sentral. Jadi udara AC bukan saja menyemburkan tapi juga menarik, mengganti. Jadi ada sirkulasi perubahan udara, pergantian udara maksud saya. Dan sewaktu orang masuk ke dalam gedung itu juga ada penyemprotan dengan disinfektan yang aman, ya, dengan alat. Dan di ruangan juga di berbagai titik kita sediakan penyemprotan dengan disinfektan selama acara berlangsung, yang memang sudah menurut penelitiannya katanya sudah teruji ini aman bagi kondisi orang yang hadir. Nah, selain juga sebelum ibadah semua disemprot ulang disinfektan, ya kan, maka semua boleh masuk sesudah penyemprotan itu. Lalu juga di dalam gedung gereja kita tambah kapasitas untuk toiletnya, ya, jadi supaya orang tidak hanya di toilet yang sudah ada. Memang saat ini toilet wanita ada 2, maksudnya 2 di sini bukan dua ruangan, 2 yang besar untuk kapasitas beberapa orang. Nah, tapi sekarang kita ada di 4 titik, bukan hanya di 2 titik saja, begitu. Nah, itu yang kita lakukan, dan termasuk yang melayani juga mengikuti protokol dengan baik, ya kan. Dan kami juga di gereja berulang-ulang menyampaikan kepada semua jemaat yang ada bahwa jika kondisi mereka dalam kondisi yang kurang sehat, batuk, pilek, atau bahkan demam, maka diminta mereka untuk mengikuti ibadah melalui online.
Sehingga ibadah kita ini bukan hanya on-site, tapi juga live streaming melalui online. Sehingga yang lain bisa mengikuti ibadah. Atau yang punya kondisi-kondisi tertentu, ya, yang memang bagi mereka lebih rasa aman kalau beribadah secara online, maka kita tentu menyampaikan kepada mereka untuk bisa mengikuti secara online juga. Jadi itu hal-hal yang kita juga sudah lakukan, dan untuk Natal ini tentu panitia juga mempersiapkan hal-hal yang menyangkut ini semuanya, protokol kesehatan ini, sehingga resiko kita berharap untuk terus semakin ditekan, semakin kecil begitu. Ya, tadi ada yang cukup menarik ya, Om bilang dari kapasitas 2.500 kita hanya izinkan jemaat beribadah menjadi sekitar 300-an orang. Ya. Nah, jika kita mengikuti peraturan pemerintah, itu diizinkan 50% dari kapasitas. Nah, gereja ini berani mengambil resiko di bawah 50%. Apakah itu bisa memenuhi kebutuhan jemaat dalam beribadah, Om, yang setelah berjalan selama ini? Ya, memang kita mengadakan ibadah yang selama ini 6 kali, kita buat jadi 4 kali. Kenapa? Karena kalau 6 kali itu jeda antar ibadah itu waktunya cukup mepet, sehingga bisa menimbulkan kerumunan. Akhirnya kita putuskan untuk jadi 4 kali saja. Nah, ada satu kondisi yang belum saya sampaikan, yaitu semua yang mau hadir dalam ibadah itu harus mendaftarkan diri, ya kan? Supaya mereka bisa tahu apakah jam yang mereka pilih itu masih tersedia kursi. Jika tidak, maka kita akan alokasikan di jam yang masih tersedia. Tapi jika semua udah penuh, maka kita akan sampaikan silakan ikuti secara online. Ya, demi kebaikan bersama. Baik, untuk pelaksanaan Natal sendiri nih, Om, itu tanggal 24, 25. Nah, itu kan ada segitu banyak nanti orang yang datang itu, Om. Bagaimana cara kita untuk mengingatkan jemaat agar pada saat pelaksanaan ibadah itu tidak melanggar protokol kesehatan itu? Ya, memang tentunya ya ini pertama dari panitia juga, ya, kita akan minta mereka untuk membuat sistem dan juga mengkoordinasikan satu sama lainnya, dan juga mengkomunikasikan dengan jemaat, ya kan, kita dalam pengumuman dan juga dalam pelaksanaannya, ya, bagaimana semuanya itu bisa berjalan dengan baik, ya kan. Saya pikir karena juga sudah kita jalanin ini berminggu bahkan berbulan, sudah ada satu kebiasaan yang memang mereka sudah ikutin, ya, dan juga tetap pendaftaran. Nah, artinya ya memang ya kita ada satu resiko bahwa yang kalau memang sudah penuh kita nggak bisa lagi gitu loh. Maka itu Natalan kita juga bukan 1 kali, ya kan. Nah, kita juga buat lebih dari 1 kali gitu loh. Bahkan planningnya sampai hari ini ya 4 kali tetap. Tanggal 25 4 kali, 24-nya 2 kali. Itu juga untuk mengurangi kerumunan tadi. Jadi jam kegiatannya ditambah lagi ya? Iya, untuk mengurangi kerumunan di waktu yang sama, ramai sekali gitu. Nah, ini menurut Om ya, kenapa saya katakan menurut Om, karena kan belum kita laksanakan. Pada saat perayaan Natal itu kan di masa pandemi ini banyak perubahan dari sebelumnya, sebelum pandemi, terutama dari jaga jarak, semua. Pada saat menaikkan pujian penyembahan pada saat perayaan Natal, apakah itu akan mengganggu kehikmatan perayaan Natal itu sendiri? Menurut Om bagaimana? Dengan mereka memakai masker maksudnya? Iya, dengan seluruh ya perubahan yang dilakukan inilah. Ya, memang di dalam hubungan ibadah dengan Tuhan, kita betul-betul sudah menanamkan di dalam pribadi orang yang percaya dalam Yesus Kristus, bahwa hubungannya itu hubungan hati. Secara fisik bisa saja kita dekat, ya kan? Nah, secara penampakan bisa saja kita senyum. Tapi apakah itu di hati? Ya kan? Nah, jadi memang ini faktor hati. Kenapa? Karena begini, ya, ini semuanya kita lakukan tentu untuk kebaikan, bukan hanya karena aturan pemerintah. Tentu aturan pemerintah baik.
tapi karena situasi yang ada. Nah, lalu yang kedua juga bahwasanya ya situasi ini membuat orang harus permisif gitu loh, dengan kompromi gitu kan. Jadi hatinya udah saya rasa sih kondisi sekarang orang sudah terbiasa juga ya. Selain para pengerja atau panitia Natal yang akan melaksanakan Natal itu, apakah ada rencana kita untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintahan maupun aparat keamanan untuk mendukung terlaksananya Natal pada saat pandemi COVID-19 ini? Ya, tentunya itu sudah pasti, dan juga hubungan yang selama ini sangat baik ya kan dengan pihak kepolisian dan juga Babinsa yang ada di wilayah sini, dan juga dengan tokoh masyarakat yang ada di sini ya, dan saya juga melihat bahwa mereka aktif langsung ya, sehingga tentu ini sesuatu yang sudah berjalan bertahun-tahun, dan saya melihat bahwa semuanya akan berjalan tetap baik karena kondisinya juga ya, kita dalam kondisi seperti ini justru makin lebih saling mendukung lagi begitu. Selama ini gimana Om, kalau dari pemerintah sendiri itu perannya? Ya, saya melihat ya contohnya biasanya wali kota suka datang, masuk di dalam tempat ibadah ya kan, melihat. Lalu juga dari Polda, dari yang memang berwenang untuk itu juga mengecek dulu situasi ya kan. Lalu pada hari hanya juga mereka buka posko juga di depan, kemudian membantu juga mengatur di jalan masuk keluar gitu loh. Nah itu yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Berarti koordinasi kita udah cukup baik lah dengan pemerintahan. Ya karena memang bukan baru ya, sudah bertahun-tahun gitu. Oke Om, ini kan terkait pelaksanaan Natal, bagaimana protokol kesehatannya sudah kita sampaikan. Lalu kemudian minta pesannya dong Om untuk jemaat maupun gereja-gereja lain supaya bisa mencontoh penerapan kesehatan, protokol kesehatan COVID-19 pada saat pelaksanaan Natal Om. Ya, puji Tuhan ya, saya mengajak semua ya orang percaya dalam Yesus Kristus yang merayakan Natal, kita semuanya bukan hanya mau bersuka cita, tapi kita semua tetap mau menjadi saksi sehingga kita membagikan sukacita damai sejahtera kepada semua lapisan masyarakat apapun kepercayaan mereka ya. Dan di bulan Natal ini banyak berbicara kasih, kita juga menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga kepada semua gereja tentunya ya adalah baik untuk kita semuanya ya mengikuti aturan protokol kesehatan yang ada, tetapi terlebih lagi ya tentu gereja-gereja semua pasti membangun iman jemaat sehingga imunnya juga makin kuat ya kan. Nah ini hal-hal yang kita butuhkan pada masa-masa seperti ini, begitu kira-kira. Terima kasih Om sebelumnya penyampaiannya. Baik untuk seluruh masyarakat di Riau, khususnya Kota Pekanbaru, tadi kita sudah mendengar bagaimana di gereja GBI Rayon 11 upaya yang telah dilakukan dalam hal penerapan protokol kesehatan. Tadi kita dengar sendiri ya, itu sudah sangat baik dan bisa dicontoh bagi masyarakat, khususnya umat Kristiani yang akan melaksanakan Natal, diharapkan dapat mencontoh penerapan protokol kesehatan yang telah dilakukan di GBI Rayon 11. Tuhan Yesus memberkati.